Oke teman-teman, kita akan membahas proyek kita untuk membuat brosur perumahan. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, kita mesti menentukan desain rumah kita. Setelah itu kita bisa menggambar denah rumah kita. Betul, setelah itu kita membuat maket rumahnya. I see. Setelah itu kita bisa memfoto maket rumah kita dan denah rumah kita dan memasukkannya ke dalam Google Slide. Betul, setelah kita memberi nama tipe masing-masing perumahan kita, di mana ada denah dan ada foto maket kita, setelah itu kita akan bekerja sama untuk memberi nama perumahan kita dan menghias Google Slide kita. Setelah itu kita presentasi. Betul teman-teman? Ya, betul sekali. Episode pertama menentukan desain rumah, volume, dan luas permukaan bangun ruang gabungan. Hello, welcome back with me, Detektif C. Hari ini kita akan membuat rumah. Dengan desain seperti apa? Kita akan membuat rumah. Apakah desainnya seperti ini? Ataukah desain rumahnya seperti ini? Ataukah desain rumahnya seperti ini? Ataukah desain rumahnya seperti ini? Oke, kita akan bahas satu persatu masing-masing dari desain tersebut. Check it out. Bangun ruang gabungan balok dan prisma segitiga. Desain rumah seperti ini. Coba kita lihat di sini. Ini merupakan bangun ruang gabungan dari, kita pisahkan ya Pak, dari balok dan dari prisma segitiga. Dan bagaimana untuk mencari volume dan luas permukaan dari volume gabungan balok dan prisma segitiga ini? Coba kita perhatikan di sini. Alas dari balok berbentuk persegi panjang. Alas dari prisma berbentuk segitiga memang. Tapi kalau prisma segitiga ini kita tidurkan, maka bagian sisi tegak yang ini akan disambungkan ke bagian atap dari balok dan ini pas nyambung. Kenapa kira-kira? Betul sekali, karena atapnya luasnya sama dengan sisi tegaknya. Coba kalian perhatikan. Jadi kita satukan dan dia bisa pas. Ya. Nah, jadi rumah desain seperti ini sebagai dindingnya dan ini sebagai atapnya. Terus masuk. Kalau misal ini atapnya tidak sama luasnya, apakah bisa terbentuk seperti ini? Tidak bisa ya, karena itu atap dari balok ini pas dengan sisi tegak ini, jadi bisa seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencari volumenya. Bagaimana ya? Volume gabungan dari balok dan prisma segitiga. Kita kan sudah belajar volume dari balok itu bagaimana dan volume dari prisma segitiga itu bagaimana. Nah, jadi ya sudah, namanya saja volume. Tinggal kita cari satu persatu volume balok berapa ditambah dengan volume prisma segitiga berapa. Sudah jadi. Itulah volumenya. Ya. Kemudian bagaimana dengan luas permukaannya? Definisi luas permukaan adalah luas dari permukaan bangun ini. Nah, kita lihat di sini permukaan dari bangun ini, sisi yang sebelah atap sini dan sisi tegak ini itu tidak merupakan permukaannya karena ini ditutup ini. Nah, jadi permukaannya itu adalah ini. Nah, ini ya. Berarti ini dan ini berhadapan dengan yang ini, jadi dua kali ya sama. Kemudian ini dan ini, kemudian ini. Nah, prisma segitiganya cukup yang ini sisi tegaknya, cukup dua ini. Sama juga ya prinsipnya. Luas permukaan volume gabungan dari bangun ruang balok dan prisma segitiga ini adalah penjumlahan semua bidang sisi yang ada di permukaannya.
Bangun ruang gabungan kubus dan 5 segi 4. Oke, sekarang kita akan membahas rumah dengan desain seperti ini. Coba kalian perhatikan, ini merupakan bangun ruang apa dan apa. Ini kan gabungan ya. Kita lihat ini adalah volume gabungan bangun ruang, kubus, dan 5 segi 4. Nah, prinsipnya juga sama. Ini atapnya si kubus ini kita satukan dengan alasnya si 5 segi 4. Dan ini kalau sama, dia akan pas begini nutup. Kalau dia tidak sama, dia tidak pas menutup begini. Terus bagaimana untuk mencari volume dan luas permukaan dari rumah dengan desain seperti ini? Ya sudah, prinsipnya sama. Volume kan sudah tahu kita ya. Volume kubus berapa? Cari saja. Volume 5 segi 4 berapa? Cari saja. Kemudian kita jumlah. Kalau luas permukaan, kita tahu luas permukaan adalah penjumlahan dari permukaan, luas permukaan dari ini bangunnya. Kalau ini bangun kubus dan 5 segi 4, permukaannya kan kalau dicari satu-satu ya penjumlahan semua bidang sisinya. Tapi kalau ini ditempelkan begini, yang namanya permukaan itu ya ini permukaannya ini. Kalau ini dan ini, atapnya kubus dan ini alasnya 5 segi 4, itu tidak dihitung karena kan ditutup. Jadi luas permukaannya ya sudah penjumlahan semua bidang sisi ini. Ini ya, alasnya kubus, kanan kiri, depan belakangnya kubus. Kemudian ini sisi tegaknya 5 segi 4 saja. Sudah, kemudian dijumlah. Bangun ruang gabungan tabung dan kerucut. Oke, kita akan membahas rumah dengan desain seperti ini. Ya, coba kita perhatikan ini. Terdiri dari bangun ruang apa saja. Nah, kalian bisa lihat kalau ini kita pisah, ini terdiri dari tabung dan kerucut. Kalau mencari volume dari bangun ruang rumah dengan desain seperti ini, ya sudah tinggal kita jumlahkan volume dari tabung dengan volume kerucut. Dapat deh volumenya. Tapi di sini berbeda kalau mencari luas permukaan. Coba kita ingat, luas permukaan itu kan penjumlahan semua bidang sisi dari permukaannya ya. Nah, di sini permukaannya itu ini selimutnya saja kerucut. Ini selimutnya tabung dan alasnya tabung, bukan semuanya ini. Ini atapnya tabung tidak termasuk dan alasnya kerucut tidak termasuk karena kan ini disatukan begini. Ya, jadi untuk mencari luas permukaan ya sudah penjumlahan luas dari permukaannya ini. Jadi luasnya alas tabung, luasnya selimut tabung dan luasnya selimut kerucut itu adalah luas permukaannya. Bangun ruang gabungan prisma segitiga dan 5 segitiga. Oke, kita akan membahas rumah dengan desain seperti ini. Coba kita perhatikan ini rumahnya. Kalau seperti ini, kita lihat kalau ini dipisah ya. Nah, ini adalah prisma segitiga dan ini adalah 5 segitiga. Nah, ini bisa ditempelkan seperti ini, bisa menyatu karena luas dari atapnya prisma segitiga itu sama dengan luas dari alasnya 5 segitiga. Kalau tidak sama ya tidak bisa seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan mencari volume dari rumah dengan desain seperti ini. Caranya adalah ya sudah dengan menjumlahkan volume dari prisma segitiganya dan volume dari 5 segitiganya. Sudah dapat itu volumenya. Volume gabungan ya. Kalau mencari luas permukaan, ini berbeda ya. Kenapa? Karena luas permukaan adalah permukaannya saja. Nah, ini kan atapnya prisma segitiga dan alasnya 5 segitiga kan tidak di permukaan. Karena ini disatukan seperti ini. Nah, permukaannya kan ini. Jadi untuk mencari luas permukaan dari rumah dengan desain seperti ini, kalian tinggal jumlahkan aja semua bidang sisinya. Jadi alasnya prisma segitiga, sisi tegaknya prisma segitiga, terus ini sisi tegaknya 5 segitiga. Gitu ya. Mudah kan?
your mission.